Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di channel saya. Kali ini saya berada di salah satu candi di Magelang. Candi ini terletak tidak jauh dari Candi Borobudur, yaitu Candi Mendut. Candi Mendut adalah candi bercorak Buddha yang terletak di Jalan Mayor Kusen, Desa Mendut, Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang. Lokasi Candi Mendut sangat mudah ditemukan karena berada hanya sekitar 3 km dari Candi Borobudur. Candi ini juga menjadi salah satu candi dari 3 serangkai candi di Magelang yang terdiri dari Candi Borobudur, Candi Pawon, dan Candi Mendut. Ketiga candi tersebut terletak pada satu garis lurus arah utara-selatan. Candi Mendut dibangun dari bahan batu bata dengan campuran batu andesit sehingga terlihat sangat kokoh. Bentuk Candi Mendut juga dianggap memiliki kesamaan dengan candi di sekitar kompleks Candi Dieng dan Candi Gedong Songo. Nah, untuk fungsinya sendiri, fungsi Candi Mendut itu seperti Candi Borobudur dan Candi Pawon. Candi Mendut juga menjadi tempat peribadatan umat Buddha Indonesia dan dunia. Setiap tahun jelang perayaan Tri Suci Waisak di Candi Borobudur, Candi Mendut menjadi tempat diserakalnya air berkah dari Umbul Jumprit dan api alam dari Merapen. Di Candi Mendut, para biksu dan umat juga akan melakukan pradaksina atau berjalan mengelilingi candi searah jarum jam sebanyak 3 kali. Usai pradaksina, masing-masing sangha akan melakukan puja bakti di depan altar. Selanjutnya, sejarah Candi Mendut. Dilansir dari laman Perpusnas, meski belum dapat dipastikan kapan tepatnya ini dibangun, namun seorang filolog dari Belanda, yaitu J.G. de Casparis, menduga bahwa Candi Mendut dibangun oleh raja pertama dari Wangsa Syailendra pada tahun 824 Masehi. Dugaan Casparis didasarkan pada isi prasasti Karang Tengah yang menyebutkan bahwa Raja Indra telah membuat bangunan suci bernama Wenuwana. Selanjutnya, dari prasasti Karang Tengah, Casparis mengartikan istilah Wenuwana sebagai hutan bambu sebagai Candi Mendut. Hal ini menjadi alasan perkiraan usia Candi Mendut yang disebut lebih tua daripada usia Candi Borobudur. Candi ini pertama kali ditemukan kembali pada tahun 1836, di mana seluruh bangunan candi dapat ditemukan kecuali bagian atapnya. Selanjutnya pada tahun 1897 hingga 1904, pemerintah Hindia Belanda melakukan upaya pemugaran yang pertama dengan hasil yang cukup memuaskan, walaupun masih jauh dari sempurna. Saat itu, kaki dan tubuh candi telah berhasil direkonstruksi. Pada tahun 1908, Van Erp memimpin rekonstruksi dan pemugaran kembali Candi Mendut, yaitu dengan menyempurnakan bentuk atap, memasang kembali stupa-stupa, dan memperbaiki sebagian puncak atap. Pemugaran sempat terhenti karena ketidaktersediaan dana, namun dilanjutkan kembali pada tahun 1925. Sumber dari kompas.com. Untuk tinggi Candi Mendut sendiri adalah 26,4 meter. Menghadap barat daya, memiliki 48 stupa kecil-kecil, dan terdapat hiasan relief pada tubuh candi berupa pohon kalpataru. Relief-relief yang terdapat pada dinding candi ini masih sangat jelas terlihat. Relief ini mengandung cerita berupa ajaran moral dengan menggunakan tokoh-tokoh binatang sebagai pemerannya. Antara lain terdapat cerita Brahmana dan kepiting, angsa dan kura-kura, 2 burung betet, dan Dharma Budi dan Dusta Budi. Pada tahun 1834, Candi Mendut mulai mendapatkan perhatian meskipun mengalami nasib yang sama dengan candi-candi lainnya, yaitu dalam kondisi runtuh dan hancur. Hartmann, seorang presiden Kedu saat itu, mulai memperhatikan Candi Mendut. Dalam tahun 1897 dilakukan persiapan-persiapan untuk pemugaran. Dari tahun 1901 hingga 1907, JLA Brandes melangkah lebih maju dan berusaha merestorasi Candi Mendut, dan kemudian pada tahun 1908 dilanjutkan oleh Van Erp meskipun tidak berhasil merekonstruksi secara lengkap. J.G. de Casparis
berpendapat bahwa Candi Mendut dibangun untuk memuliakan leluhur-leluhur Sailendra. Di bilik utama candi ini terdapat 3 buah arca yang menurut para ahli adalah arca-arca tersebut diidentifikasi sebagai Cakyamuni yang diapit oleh Bodhisattva, Lokeswara, dan Vajrapani. Dalam kitab Sang Hyang Kamahayanikan disebutkan bahwa realitas yang tertinggi memanifestasikan dirinya dalam 3 dewa, yaitu Cakyamuni, Lokeswara, dan Vajrapani. Nah, karena Candi Mendut ini adalah Candi Buddha, relief-relief di Candi Mendut juga berisi cerita-cerita tentang ajaran moral yang biasanya berupa cerita-cerita binatang yang bersumber dari Panca Tantra dari India. Ukiran timbul lainnya diambil dari kitab Jataka, mengisahkan cerita tantri dari dunia hewan. Salah satunya menggambarkan seekor monyet yang harus menipu para buaya supaya dirinya selamat. Para buaya ini makan hati monyet dan monyet tersebut mengatakan bahwa hatinya adalah pohon mangga berupa buah mangga, sehingga si buaya membawa monyet ke pohon mangga untuk mengambil hatinya dan monyet pun selamat dari tekaman buaya. Di dinding sisi utara pada tangga terdapat ukiran timbul kisah kepiting dan Brahma, di mana suatu kali seorang Brahma menyelamatkan seekor kepiting dan di kelak kemudian harinya si kepiting membalas budi sang Brahma dengan menyelamatkan dia dari gigitan ular berbisa. Ukiran lainnya mengisahkan kisah angsa dan kura-kura yang memberi pelajaran kepada kita bahwa diam itu adalah emas, sedangkan banyak mulut terkadang membawa malapetaka. Nah, untuk 3 arca di Candi Mendut ini ditemukan dalam keadaan yang masih bagus. Yang pertama, patung Buddha Sakyamuni setinggi 3 meter yang terletak di tengah-tengah, yaitu Buddha yang pernah hidup di dunia dengan posisi tangan mudra atau memutar roda dharma, sebagai perambangan khotbah Buddha yang pertama kalinya di Taman Rusa di Benares, dengan posisi kaki menggantung, tidak bersila seperti biasanya. Selanjutnya di sebelah kirinya adalah patung Manjuri atau Vajrapani sebagai Buddha pembebas manusia di kelak kemudian hari. Menurut Jacques, patung tersebut menggambarkan Lokeswara, Bodhisattva yang menolak menjadi Buddha bila tidak semua manusia diselamatkan. Sedangkan di sebelah kanannya adalah Avalokiteshvara, Buddha penolong manusia, dengan tanda patung Amitabha di keningnya. Dekat Candi Mendut ini sekarang didirikan sebuah vihara Buddha yang megah, yang menjadi salah satu tempat ibadah penting bagi umat Buddha, terlebih saat dirayakan Hari Raya Waisak setiap tahunnya, untuk memperingati 3 peristiwa paling penting dalam sejarah hidup Buddha. Nah, apa sih peristiwa penting dalam hidup Buddha? Peristiwa penting dalam hidup Buddha pertama adalah Buddha Siddhartha Gautama, yaitu kelahirannya. Selanjutnya saat beliau mencapai pencerahan yaitu menjadi Buddha, dan yang terakhir saat wafatnya. Sumber dari skrip BD. Nah, jadi di Candi Mendut ini terdapat banyak relief-relief yang di dalamnya ada cerita. Nah, jadi di relief-relief candi itu terdapat sebuah cerita di dalamnya. Tidak hanya di Candi Mendut saja, tetapi juga ada di Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan candi-candi lainnya terdapat relief-reliefnya. Nah, kalau kalian berkunjung ke Candi Borobudur, jangan lupa untuk berkunjung ke candi ini juga, karena tidak terletak jauh dari Candi Borobudur. Di Candi Mendut ini memiliki taman yang indah, ada juga toilet yang tersedia, dan tentunya ada oleh-oleh. Dan tidak hanya ada satu toko saja, tetapi ada beberapa toko menjadi pusat oleh-oleh di Candi Mendut ini. Jika kalian ingin berkunjung ke Candi Mendut, tetapi tidak hanya Candi Mendut saja, jika ingin berkunjung ke Candi Mendut, Candi Prambanan, Candi Borobudur, dan candi-candi di daerah Magelang, jika kalian tidak ingin kepanasan, datanglah pagi hari atau sore hari, karena memang panas ya. Dan di Candi Mendut ini terdapat pohon rindang yang di bawahnya bisa untuk tempat beristirahat dan tempat untuk berteduh. Nah, itu tadi sedikit cerita dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Jika suka dengan video saya silahkan like, subscribe, dan share. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.